Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinangon PR. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mengikuti perayaan Ekaristi hari ini. Lagu pembuka puji syukur nomor 100, Mada Bakti nomor 171. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, dalam semangat muda kita hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Perintah Yesus yang baru, cintai sesamamu dalam suka dan duka untuk selamanya. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan dalam Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi saudara sekalian, selamat bertemu, selamat berhari Minggu, selamat berekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-16 ini. Allah itu kudus, Ia membenci kejahatan. Lalu mengapa hal-hal yang jahat di dunia ini tidak dilenyapkan dengan kekuatannya? Ketika kita mendengar terjadi pembunuhan, perang, ataupun ketidakadilan yang besar, kita ingin agar Allah datang dengan kekuatannya dan membinasakan mereka yang melakukan kejahatan tersebut. Namun kalau begitu, bukankah Tuhan juga lalu mesti melenyapkan kita? Bukankah kita juga sesekali melakukan kejahatan terhadap sesama? Nah, kita mulai melihat kebijaksanaan dan kesabaran Allah itu terhadap kita juga. Dalam perayaan Ekaristi hari Minggu ini, kita berdiri dengan rasa hormat yang mendalam di hadapan Allah yang kedudukannya, kekudusan dan kesabarannya tiada terbatas bagi kita orang-orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan,
dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mada Bakti nomor 182. Mari kita memuji Allah Tritunggal pada hari Minggu yang berbahagia ini dengan gloria. 197. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau.
berdoa. Allah yang Maha Rahim dan Maha Murah, kami bersujud di hadirat-Mu dan memasyurkan nama-Mu, karena Engkau senantiasa memberi kesempatan kepada orang berdosa untuk bertobat. Kuasailah hati kami dengan firman-Mu, agar kami membuang hal-hal yang tidak berkenan padamu dan lebih terbuka untuk kebaikan yang Kau limpahkan kepada kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilan-Mu ialah kekuatan-Mu, dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatan-Mu hanya Kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasa-Mu, dan orang yang berani menentang kekuasaan-Mu Kau permalukan. Tetapi meskipun demikian, Engkau penguasa yang kuat. Engkau mengadili dengan belas kasihan, dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umat-Mu, dan orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu Kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, Kau berikan kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perhatikanlah suara permohonanku. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang menyembah di
berpalinglah padaku dan kasihanilah aku. Berikanlah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab pemilik itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi dia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar.
Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus. Bacaan pertama hari ini dari kitab Kebijaksanaan mencuri perhatian saya. Teksnya berbunyi, meskipun engkau menyapa Allah adalah penguasa yang kuat, engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, engkau dapat berbuat apa saja. Saudara sekalian, bacaan ini menggambarkan Allah sebagai penguasa yang kuat, Tuhan yang Maha Kuasa, seseorang yang menggunakan kuasanya sesuka hatinya. Tapi ketika ia mempergunakan kekuatannya dan mempraktekkan kuasanya, ia melakukannya untuk menyatakan belas kasihnya, untuk menunjukkan kemurahan hatinya. Nah, ini sesuatu yang mengagumkan, malah mengagetkan. Dalam budaya banyak bangsa, termasuk kita, yang punya kuasa selalu benar. Di dalam budaya itu, yang kuat selalu ada di atas orang lain. Kekuasaan digunakan untuk menghancurkan musuh. Mau menang pemilu, gunakan duit. Dan kalau tidak kuat di bidang ekonomi, jangan harap bisa menang. Orang di wilayah tersebut belum cukup pintar untuk memilih mana yang pantas menjadi wakil rakyat, wakil mereka sendiri untuk 5 tahun. Maka muncul ungkapan, siapa yang kasih doi paling banyak pak kita, dialah yang kita pilih, noh. Di tempat lain tertentu malah orang menggunakan senjata untuk mengalahkan lawan. Saudara sekalian, kekuasaan juga digunakan untuk mengambil keuntungan dari mereka-mereka yang lemah, mereka-mereka yang tidak berdaya, yang berada di jenjang paling rendah dari masyarakat. Ada preman-preman yang memajak sopir-sopir truk agar bisa melewati jalan tertentu, atau penjual-penjual di pasar yang bekerja keras untuk mencari. Kaum politisi di tempat-tempat tertentu melakukan hal yang serupa. Mau bagaimana lagi? Walaupun demikian, berlawanan dengan apa yang sering kita mengerti sebagai kekuasaan dan kekuatan, bacaan pertama mengatakan bahwa Allah menjalankan kekuatan dan kekuasaannya untuk mengadili dengan penuh belas kasih dan sangat murah hati. Bandingkan bacaan Injil. Adalah normal bahwa orang akan mau membalas dendam, mau mencabut yang jahat. Tuhan, apakah engkau menghendaki bahwa kami mencabut lalang itu? Tetapi Tuhan tidak menjawab. Dia hanya sabar untuk terhadap yang jahat. Ia paling baik hati memperlihatkan kekuatan dan kuasanya dengan bersikap penuh belas kasih dan pengampunan. Inilah cara yang paling baik dan luar biasa untuk memahami siapa Allah kita itu. Saudara sekalian, mengapa Allah mengadili dengan belas kasih dan mengatur dengan sangat murah hati? Bacaan itu mengatakan bahwa dengan demikian Dia bisa memberi harapan kepada anak-anaknya. Allah menghendaki anak-anaknya berkesempatan untuk bertobat. Allah memberi kita waktu untuk sembuh. Saudara sekalian, waktu saya baru ditabiskan imam, saya membantu pastor paroki terdekat misa-misa hari Minggu di kampung-kampung sekitar. Di salah satu kampung saya setiap hari Minggu lihat seorang wanita muda yang berdiri di belakang gereja tidak mau bergabung dengan umat lainnya. Pakaiannya kumal, rambutnya kusut, wajahnya sangat lusuh. Setiap hari Minggu ia berdiri di sana, namun toh pikirannya tidak di situ alias melayang-layang. Saya ingat itu masa Natal. Satu sore saya masuk kamar pengakuan untuk mendengarkan pengakuan dosa. Ada banyak orang yang antre untuk mengaku. Setelah selesai, saya mau beranjak pergi. Pada waktu itu wanita muda tersebut muncul. Kita sebut saja wanita itu namanya Nona Unggu. Tidak ada hubungan dengan nama Nona Unggu. Awalnya Nona Unggu tidak bisa berbicara karena malu dan takut.
Tapi sekali dia mulai, meluncurlah kata-katanya dengan lancar. Dia katanya sudah menggugurkan kandungan setahun sebelumnya. Ia pikir itulah cara terbaik menghindari skandal, untuk tidak disebut keparat atau kurang ajar. Barangkali dengan itu dia sangka akan hidup tenang, tapi ternyata tidak. Ada saat-saat ketika ia melihat bayi-bayi dan dia sangat senang akan bayi. Ia akan menyentuh sang bayi dan dengan lembut dan teringat akan bayinya sendiri yang sudah ia gugurkan. Kata-kata yang terngiang-ngiang di telinganya adalah, "Apa saja yang kau lakukan terhadap yang termungil dari anak-anakku yang kecil ini, engkau melakukannya untuk aku." Ia sudah datang ke gereja hari Minggu mengharapkan kelegaan, tapi tidak mendapatkannya. Akhirnya ia memberanikan diri datang mengaku dosa. Ia benar-benar menyesal, sangat menyesal atas apa yang sudah ia lakukan. Ia tidak sungguh-sungguh menyadari bahwa ia sudah membunuh bayi yang tidak bersalah apa-apa. Saya coba meyakinkan dia bahwa Allah mengerti keadaan sulit yang dihadapinya, bahwa Allah mengampuni dia, bahwa Allah mengasihi dia tanpa syarat. Sebagaimana Yesus mengampuni orang-orang yang memakukan dia pada salib, begitu pula sekarang dia mengampuni wanita itu. Lalu saya memberikan absolusi kepadanya. Air matanya mengalir deras, kemudian akhirnya berhenti. Beban berat sudah diangkat daripadanya, lantas ia berdiri dan pergi. Ya, Allah kita adalah Tuhan yang kuat. Ia sangat berkuasa. Yang sangat mengherankan adalah ia menggunakannya untuk menaruh belas kasih, untuk bermurah hati. Dan itulah yang sudah dibuatnya untuk Nona Unggu. Dalam misa malam Natal itu, waktu komuni ada seorang wanita di hadapan saya. Itulah Nona Unggu. Kali ini dengan pakaian bersih, rambut tersisir rapi, wajah cerah dan tenang. Ya, Tuhan kita itu Allah yang penuh kuasa, tapi Ia menggunakan kuasanya untuk menyembuhkan kita, untuk memberi kita kesempatan bertobat. Saudara sekalian, apa yang terjadi dalam diri Nona Unggu dan kita ketika menerima sakramen pengakuan dosa? Izinkan saya pada kesempatan ini bicara tentang sakramen yang semakin kurang peminatnya ini, yaitu sakramen pengakuan dosa. Pertama perlu dicatat bahwa pertobatan bagi kita orang beriman adalah sakramen. Sebuah sakramen seperti sakramen-sakramen lainnya adalah tanda yang kelihatan dan dapat dirasakan atau diraba dari kasih Tuhan. Sakramen itu merupakan tanda bahwa Tuhan mau merangkul kita semua. Contohnya, air yang dipakai dalam pembaptisan adalah tanda yang nampak dan dapat diraba dari kasih Allah yang membersihkan. Roti dan anggur yang digunakan dalam misa adalah tanda yang kelihatan dan dapat diraba dari kasih Allah yang memberi jiwa kita makanan. Minyak yang digunakan dalam pengurapan adalah tanda yang kelihatan dan dapat diraba dari kasih Allah yang menyembuhkan. Dan akhirnya absolusi dalam sakramen pertobatan adalah tanda yang kelihatan dan dapat diraba dari kasih Allah yang mengampuni. Kembali ke Nona Unggu, meski ia masuk gereja setiap hari Minggu, ia tidak mengalami kelegaan apapun. Dalam sakramen pengakuan dosa, melalui absolusi, ia melihat, mendengar sendiri, dan merasakan kasih Tuhan yang mengampuni. Kedua, Konsili Vatikan II mengembalikan arti asli sakramen tobat. Dalam sejarah gereja perdana, dosa dianggap sebagai penghinaan terhadap umat. Segi komunal dosa ditekankan di sini, maka pertobatan dilihat sebagai mengembalikan orang berdosa kepada umat. Seperti yang dikatakan oleh seorang penulis, dalam sakramen tobat, umat merayakan saat-saat di dalam hidup ketika kita mengakui dan menerima kegagalan-kegagalan kita dan kembali kepada rangkulan Tuhan melalui tubuh mistiknya gereja. Pertobatan adalah sakramen rekonsiliasi. Sakramen ini adalah rangkulan Bapa kepada putranya atau putrinya yang hilang. Maka sebagaimana Nona Unggu sudah membunuh suatu penghinaan terhadap umat, ia kembali mengulurkan tangannya kepada belas kasih dan cinta Allah yang telah ia janjikan melalui sakramen rekonsiliasi.
Nona Unggu disembuhkan, dipulihkan, dan diperdamaikan kembali, bukan saja dengan dirinya sendiri, tapi juga dengan umat, tubuh misi Kristus, gereja. Saudara sekalian, renungan saya yang terakhir merupakan sharing seorang teman, seorang ahli kitab suci yang menjelaskan kepada saya beda antara kata to cure dan to heal. Kedua-duanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan menyembuhkan, memulihkan atau jadi sehat kembali. To cure menunjuk pada apa yang dilakukan para dokter dan para medis. Mereka membuat foto ronsen bagian tubuh kita yang sakit. Mereka ambil darah dan memeriksanya di laboratorium. Mereka membuat CT scan dan MRI. Sedang to heal menunjuk pada makna kesejahteraan rohani jasmani, keutuhan, integrasi hidup. Nona Unggu bisa jadi sembuh, bisa jadi sudah sembuh, cure dari aborsi yang ia lakukan. Tapi ia tidak sembuh, not healed. Istri teman saya yang ahli kitab suci itu berpenyakit kanker serviks. Para dokter dan para medis sudah melakukan apa saja yang bisa dilakukan bagi istrinya itu. Namun ia tidak sembuh, not cure. Tapi ia sudah menemukan makna dari penderitaannya. Ia percaya bahwa meskipun Tuhan tampak baginya sebagai musuh, toh Tuhan masih menjaga dia dan meyakinkan dia bahwa segalanya akan berakhir baik. Meskipun ia tidak disembuh, not cured, toh ia pulih, healed. Saudara-saudari, dalam perjalanan hidup kita mohon kepada Tuhan agar ia menyembuhkan luka-luka, kelemahan dan penderitaan-penderitaan kita. Tapi kalau ia memutuskan untuk tidak menyembuhkan, to cure kita, mari kita mohon agar ia pulihkan, to heal kita, memberi kita makna dan memberi kita kedamaian yang sesungguhnya. Amin. Saudara sekalian, hari ini ada seorang dari tengah-tengah kita, Vita Rani Olivia Salmon, yang mau diterima dalam gereja Katolik. Kiranya kita menerima dia sebagai umat, sebagai satu keluarga yang baru, untuk dia bisa mempersembahkan hidupnya menjadi murid Kristus yang sejati lewat tradisi dan ajaran gereja Katolik. Kepada saudari Vita Rani Olivia Salmon disertai oleh 2 orang penjamin tampil ke depan untuk bersama-sama kita mengucapkan kredo singkat. Sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan saya minta saudari menjawabnya dengan sadar dan ikhlas. Saudari Vita Rani Olivia Salmon, maukah Anda menjadi anggota Gereja Katolik yang kudus secara bebas tanpa paksaan dari siapapun? Tahukah Anda dengan secukupnya tentang isi agama Katolik serta tuntutan-tuntutan terhadap seorang anggota Gereja Katolik? Yakinkah Anda bahwa pembaptisan yang Anda terima dahulu adalah pembaptisan yang sah? Berjanjikah Anda untuk menjalankan hidup sebagai orang Katolik yang sejati serta mengabdi kepada Tuhan dengan setia dalam Gereja Katolik yang kudus? Kepada para saksi, saudara-saudari saksi sehubungan dengan calon ini yang minta untuk diterima menjadi anggota Gereja Katolik, relakah saudara-saudari membantu dia terlebih dalam kebutuhan rohaninya di waktu yang akan datang? Saudara Vita Rani Olivia Salmon, sebagai tanda Anda mau menjadi anggota Gereja Katolik, maka saya minta agar Anda sekarang menyatakan pengakuan iman di hadapan Allah, di hadapan pemimpin gereja, dan di hadapan umat yang hadir. Untuk itu saya minta umat menyatakan juga iman kepercayaan bersama dengan saudari Rani Olivia Salmon Vita.
Aku percaya Pencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus. Yang menderita Pilatus disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dengan teguh aku menerima semua perkara yang ditetapkan dan diresmikan oleh Gereja Kudus, yaitu tentang ajaran iman dan kesusilaan. Semuanya itu aku menerima sesuai dengan arti yang ditetapkan oleh Gereja Kudus, terutama tentang sakramen-sakramen dan kepemimpinan Bapa Suci di Roma. Demikian kiranya Allah dan Injil suci ini menolong aku. Saudara Rani Olivia Salmon, sesudah pengakuan imanmu yang kami saksikan, maka atas nama Bapak Uskup dan atas nama seluruh umat Katolik, saya menerima saudari menjadi anggota yang sah dalam Gereja Katolik. Saudari kami undang untuk turut dalam iman dan amal yang sama, turut dalam kebaktian dan penerimaan sakramen-sakramen, teristimewa dalam penerimaan sakramen kesatuan Katolik, yaitu sakramen Ekaristi yang kudus. Semoga Tuhan membantu saudari untuk hidup sesuai tuntutan agama Katolik sampai ajalmu. Dan akhirnya saya menandai saudara dengan salib Kristus yang berkemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya minta penjamin untuk melakukan hal yang sama. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar kita selalu setia kepadanya dan bertumbuh menjadi berkat bagi kehidupan laksana gandum yang baik. Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Bapa Suci serta para uskup selalu diterangi oleh roh kebijaksanaan-Mu dalam karya penggembalaan mereka, sehingga dapat membedakan gandum dengan rumput dan mendukung sekuat tenaga usaha mereka yang mencari kebenaran. Kami mohon, Kabulkan bagi semua orang tua dan pendidik. Semoga para orang tua dan pendidik semakin menyadari bahwa keyakinan dan teladan hidup mereka lebih berarti bagi perkembangan kaum muda dengan segala persoalan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita secara lahir batin, semoga sabda-Mu menguatkan mereka yang sedang menderita secara lahir batin, sehingga iman mereka diteguhkan, pengharapan mereka dinyalakan, dan kasih mereka dikobarkan untuk selalu berjuang mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami
bagi kita sendiri. Semoga Allah Bapa memberkati dan meneguhkan perjuangan kita dalam ikut serta menaburkan benih sabdanya di tengah masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk penyelenggara misa pagi ini dari BKRI Ranting Santa Agata. Semoga Tuhan senantiasa memberkati anggota-anggotanya. Yang kedua, kita bersyukur bersama keluarga Dolang Salmon atas penerimaan dalam Gereja Katolik Ibu Vita Rani Olivia Salmon. Yang ketiga, keluarga Lim Kaparang mendoakan agar keluarga selalu diberi kesehatan dan kerukunan dalam keluarga. Mendoakan Mama Lin Sui Beng yang meninggal tanggal 7 Juni 2023. Mendoakan pemulihan kesehatan Papa Nyong Kaparang. Yang keempat, kita bersyukur bersama keluarga Mandai Mandagi atas berkat Tuhan, lebih khusus lagi sehubungan dengan ulang tahun dari Mama Nova Flora Mardari ke-43 pada hari ini 23 Juli. Semoga Tuhan memberkati hidup, karya, dan cita-cita dari ibu ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita berdoa hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa kita pribadi dan menyampaikan doa-doa kepada mereka yang sudah kita janjikan doa-doa kita. Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Keadilan-Mu selalu memberi kesempatan baru kepada kami. Utuslah Roh-Mu dan ajarilah kami berdoa. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mada Bakti nomor 233. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah
Armada Bakti nomor 228. Bawalah persembahanmu dan ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesangan lana. Kini medan berbakti beriaskan diat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Berdoalah saudara, agar kita gerejanya yang berkumpul dalam nama Kristus ini dapat mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa, diilhami oleh Roh Kudus-Mu, kami mengantar persembahan dan doa-doa ke hadapan-Mu. Sudilah Engkau menguduskan persembahan ini dan mengabulkan doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar bahwa kami selalu bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau tak henti-hentinya menggerakkan kami untuk memperoleh kehidupan yang lebih melimpah. Dan karena belas kasih-Mu yang tak terhingga, Engkau tetap menawarkan pengampunan dan mengundang para pendosa untuk percaya hanya kepada kemurahan-Mu.
Meskipun kami setiap kali melanggar perjanjian-Mu, Engkau tetap tidak berpaling dari kami. Engkau menyatukan dengan begitu kuat keluarga manusia dengan diri-Mu sendiri. Melalui Yesus Kristus Putra-Mu penebus kami dengan ikatan kasih sehingga tidak akan putus lagi dengan cara apapun. Dari sebab itu, dengan penuh kekaguman kami melurkan kekuatan kasih-Mu dan sambil mengungkapkan kegembiraan karena keselamatan yang datang dari-Mu, kami melakukan madah surgawi bersama rombongan penghuni surga yang tak terbilang banyaknya dengan tak henti-hentinya berseru. 253. Kuduslah Engkau Tuhan, sejak awal dunia Engkau selalu berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu dan curahkanlah kekuatan Roh Kudus-Mu ke atasnya, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Yesus Kristus. Dalam Dialah kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun sesungguhnya dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mencintai kami dengan kasih yang tak terhingga. Sebab Putra-Mu satu-satunya yang benar telah menyerahkan dirinya sendiri sampai wafat dan tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tapi sebelum lengannya terentang antara langit dan bumi, Dia menghendaki merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, saat Dia menyadari bahwa segalanya akan diperdamaikan dalam dirinya melalui darahnya yang tertumpah di kayu salib, Dia mengambil piala, berisi hasil pokok anggur. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu dan menyerahkannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka sambil mengenangkan Putra-Mu Yesus Kristus yang adalah Paskah dan damai kami yang sesungguhnya, kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari alam maut. Sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau, Allah yang setia dan berbelas kasih. Pandanglah dengan murah hati, Bapa yang Maha Penyayang, semua yang Engkau persatukan bagi-Mu dalam kurban Putra-Mu,
dan penuhilah semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dengan kekuatan Roh Kudus, agar dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Semoga Engkau sudi menjaga kami selalu dalam kesatuan budi dan hati, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus. Bantulah kami untuk mempersiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai pada saat kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang berbahagia, serta saudara-saudari kami yang sudah meninggal, yang kami serahkan kepada belas kasih-Mu. Pada saat itu, akhirnya setelah dibebaskan dari luka yang menghancurkan dan dijadikan ciptaan baru yang sempurna, dengan penuh sukacita kami akan memadahkan bagi-Mu pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari, dengan penuh kerendahan hati anak-anak Allah, kita berdoa kepada Bapa di surga, doa yang telah diberikan kepada kita oleh Yesus Kristus Putranya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang kejahatan dan berilah kami damai, bukan dengan kekuatan senjata, melainkan dengan pelayanan penuh kerendahan hati dari satu orang kepada yang lain, serta kebaikan hati orang yang anti kekerasan. Buatlah kami selalu bebas dari dosa, sementara kami mempersiapkan dengan penuh harapan dan sukacita kedatangan kembali di tengah kami, Tuhan dan Penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. (274) Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Saudara sekalian, pandanglah Yesus Kristus Tuhan yang kini mengatakan kepada kita, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu berbeban berat, maka aku akan memberi kamu kelegaan. Berbahagialah kita yang menerima kedamaian dan kelegaan itu daripadanya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sesuai dengan aturan gereja bahwa yang menyambut tubuh Kristus adalah mereka yang Katolik, yang sudah dipemandikan atau dibaptis, mereka yang sudah menerima komuni pertama atau sakramen Ekaristi, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih. Mada Bakti 690, Tuhan Yesus Kau hadir kini. Tuhan Yesus Kau hadir kini, dalam rupa anggur roti. Kami yang haus, kami yang lapar, tanpa dirimu kami kan mati. Tuhan Yesus datanglah kini, masukilah hati kami, bersabdalah, berfirmanlah, kami kan sembuh hidup lagi. Tuhan Yesus temani kami di sepanjang hidup kami. Kami yang buta, kami yang tuli, tanpa dirimu kami pun sepi. Tuhan Yesus bimbinglah kami, siang malam hidup kami. Kisahkanlah, nyanyikanlah, balada hidup yang abadi. Mada Bakti 285, 285. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus hati kita dingin.
kekuatan dosa dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita kesunyian. Tanpa Yesus Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim dan Maha Murah, kami bersyukur kepadamu atas sakramen Ekaristi dan atas sabda suci yang mengungkapkan kelapangan hatimu terhadap kami. Semoga kelapangan hatimu ini mengembangkan semangat tobat dan cinta kebaikan dalam hati kami, sehingga pada saat panen raya di akhir zaman nanti, kami kau himpun dalam kerajaan-Mu yang abadi.
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan beberapa warta gereja. Pengumuman gerejani. Yang pertama disampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinangon PR, yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa ke-16 ini, juga kepada frater dan suster yang sudah membagikan komuni, para petugas liturgi PPA dan Kostor, penyelenggara liturgi misa pagi, Wanita Katolik Republik Indonesia, Ranting Santa Agatha, dekorasi wilayah rohani Santa Ursula, kebersihan KBK Santo Nicholas of Talentino, tim Komsos, pembina dan pendamping sekami, petugas parkir LC, petugas tata laksana, dan kepada semua umat yang sudah hadir dan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Informasi yang pertama, petugas penyelenggara pekan depan Minggu 30 Juli tahun 2023, hari Minggu biasa ke-17. Penyelenggara liturgi misa pagi, sekami paroki, misa sore KBK Santo Fransiskus Assisi, dekorasi wilayah rohani Santo Fidelis de Sigmaringen, kebersihan KBK Santo Gregorius Agung. Selanjutnya hendak menikah pasangan calon nikah Kevin Juan Gusing, putra dari Anton Gusing dan Nova Norce Pantas, stasi Santo Carolus Baromius, wilayah rohani Santo Pascalis Bailon Kima Atas, dengan Rosiana Jacqueline Tuk, putri dari Maksi Setuk dan Suryati dari Amurang. Rencana peneguhan nikah mereka akan dilaksanakan di Gereja Stasi Santo Carolus Baromeus Kima Atas pada hari Rabu 2 Agustus tahun 2023. Dibaca untuk pertama kali. Barang siapa mengetahui adanya halangan pasangan ini untuk menikah, segera menghubungi pastor paroki. Informasi tentang kolekte dan lain-lain bisa dibaca di dalam warta paroki, dan kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh umat yang telah memberikan sumbangan untuk renovasi fasilitas gereja, juga untuk Gotaus atau Gerakan Orang Tua Asuh untuk Seminari Keuskupan Manado. Bagi mereka yang masih ingin memberikan donasi, masih terbuka kesempatannya. Selanjutnya, sesudah misa ini, kelompok kategorial akan mengadakan penjualan atau mencari dana dalam menjual makanan dan minuman. Hari ini dari Panitia Pesta Pelindung dan Krisma akan menjual makanan di depan atau di pintu masuk. Selanjutnya, KBK Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta menyampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Petrus Tinangon, Korbit 2 DPP Bapak Romi Humokor, Ketua KBK Bapak Willy Pesot, karena lewat inisiatif Pastor dan Korbit 2 serta Ketua KBK, sehingga KBK BTDC boleh ikut serta dalam beberapa lomba di pertemuan KBK Kevikopan Manado dengan hasil yang sangat maksimal dan di luar ekspektasi, yaitu mencapai juara 1 KOR dan KBK Idol. Terima kasih juga khusus kepada Ketua KBK Bapak Willy Pesot yang sudah membantu baik moral maupun sejumlah dana demi terselenggaranya atau demi suksesnya kegiatan tersebut.
juga kepada Sekretaris KBK, Bapak Obi, kemudian support walaupun di tempat yang jauh. Kemudian terima kasih juga kepada semua bapak-bapak yang sudah terlibat langsung dalam keikutsertaan kontingen KBK, terlebih Wakatiga Bapak Jeffrey Lonto, Coach Ivan Besau, dan juga kepada semua bapak-bapak yang sudah memberikan diri maupun memberikan doa dan dana. Hasil juga dari tim catur, tim tenis meja, Mazmur, dan secara khusus dari Ketua rombongan Bapak Doni Mamait menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus yang sudah saling menopang di dalam kegiatan ini. Ada banyak juga donatur yang telah memberikan sumbangan, antara lain Bapak Weni Lumentut, kemudian kepada tim Komsos dipimpin oleh Bapak Yohanes Uji dan juga Bapak Kordi, Bapak Roy Randang, dan tentunya dukungan dari seluruh umat untuk terselenggaranya kegiatan tersebut disampaikan banyak terima kasih. Demikian penyampaian kami. Apabila ada tambahan dari pastor, kami persilakan. Selamat hari Minggu. Terima kasih atas pengumuman ini. Saya juga mengucapkan selamat kepada KOR Kaum Bapa Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta dan KBK Kefipekan Idol Bapak Denny Surento atas nomor 1 yang sudah direbutnya dalam pertemuan Kaum Bapa Kefipekan Manado. Tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak anggota KOR yang sudah menyediakan waktu, tenaga, dan uang untuk kesuksesan KOR Kaum Bapa ini. Terima kasih juga kepada umat, seluruh umat yang mendukung Kaum Bapa, KOR Kaum Bapa ini dan KBK Kefipekan Idol. Terima kasih kepada tim kerja yang meskipun cuma 1 minggu, tapi sudah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, sebaik-baiknya, sehingga mencapai juara yang sangat tidak diharapkan sebenarnya. Perlu diperhatikan juga kritik dari teman-teman pastor dari Keuskupan Manado, dari Kefipekan Manado, karena dalam pertemuan kedua bulan Juni yang lalu, KBK dari Bunda Teresa dari Kalkuta sudah menyatakan diri tidak akan mengikuti pertandingan KOR, tetapi ternyata muncul itu suatu hal yang sangat menimbulkan tanda tanya. Terima kasih kepada semua dan selamat kepada semua. Tim kerja diharapkan memberi laporan karena ini menggunakan uang dari umat. Jadi selama misa minggu yang akan datang, sesudah misa, sesudah laporan-laporan Warta Paroki, harap memberi laporan sebelum pertanggungan jawab kepada DKP yang nanti kita akan jadwalkan lagi. Kepada wilayah-wilayah rohani yang sudah mengambil kupon-kupon dari Paroki Trinitas, mohon agar segera memasukkan karena akan dicabut lotnya pada hari Rabu yang akan datang. Dari Kefipekan Manado ada rencana sosialisasi literasi digital di Hotel Sultan Raja tanggal 12 Agustus hari Sabtu yang akan datang. Kepada yang mau ikut acara ini, harap segera mendaftar kepada pastor paroki. Demikian tambahan-tambahan pengumuman. Mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya.
Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Nafas iman. Bangunlah yang ada kalanda, hiruplah nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Terima kasih, selamat hari Minggu.